Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini video ini membuktikan bahwa kubu Banteng makin lama makin songong, dan itu ditunjukkan di politisi mereka makin lama makin mengada-ada dan pokoknya sangat tidak masuk akal dan sangat kelewatan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu diwujudkan saja begitu, jangan kemudian cuma wacana, karena kita juga berharap bahwa hal-hal seperti ini bukan kemudian, saya berharap sekali gitu loh, biar masyarakat bisa menilai. Karena tadi juga disebutkan oleh Mas Uki dari PSI bahwa PSI itu anti korupsi dan intoleransi. Cuman saya menunggu kenapa tidak anti nepotisme juga begitu. Karena saya melihat bahwa kalau itu diwujudkan menjadi cagup yang atau cawagup benaran, saya akan melihat dampaknya di masyarakat seperti apa. Karena kita juga berharap secara ilmiah kita bisa mengukur ini menjadi sebuah pemahaman baru. Karena kan ilmu-ilmu sosial begini ini menarik untuk dicermati sesudah menjadi post factum. Nah, saya melihat bahwa kalau ini kemudian bisa jadi nepo baby di mahkamah keluarga dan juga di mahkamah anak untuk kemudian usia, kenapa kemudian kita tidak coba wujudkan ini menjadi calon yang sesungguhnya untuk kemudian kita sama-sama menilai. Baru selesai lebaran. Oke, Bang Gilbert melihat ini hanya sebuah wacana atau bagaimana? Ya, selama belum didaftarkan kan masih wacana. Oke, nah kita tanya. Daftarkan saja begitu. Oke, nah gimana itu Mas Uki? Ini potensi Mas Kaisang maju ini hanya sebagai wacana tes the water aja atau gimana? Iya, balik lagi ya bahwa seluruh proses yang terjadi di Mahkamah Agung itu Mas Kaisang dan PSI itu tidak terlibat sama sekali. Betul. Bahkan penggugat itu dari Partai Garuda, di mana kami di PSI itu tidak pernah berkomunikasi kecuali ketika kami berkomunikasi soal pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, karena kami berada di satu koalisi. Tapi terkait dengan gugatan Partai Garuda tersebut kami tidak pernah berkomunikasi sama sekali satu kali pun. Itu catatan yang pertama ya, bahwa kemudian ada konsekuensi logis ya dari putusan tersebut yang membuka ruang untuk Mas Kaisang, itu sesuatu yang tidak dapat kami hindari. Tapi yang satu hal yang pasti begini, apakah putusan MA tersebut kemudian menjadi PKPU, tadi kan saya sudah katakan bahwa ada prosesnya. Proses yang pertama misalnya yang saya tidak tahu persis ya, apakah dia langsung ke PKPU? Nah, ini berarti yang menjadi stakeholdernya adalah KPU, bukan kami. Apakah kemudian ada undang-undang yang harus direvisi? Kami juga nggak tahu ya. Apabila memang jalannya adalah ini, maka ini adalah kawan-kawan fraksi di DPR RI yang punya gawean. Justru kalau mereka, kalau ditanya siapa yang punya kepentingan yang bisa mengotak-atik ini bukan kami. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi soal didaftarkan atau tidak didaftarkan, ya, PSI sih nurut-nurut aja. Apa yang akan terjadi kami nurut-nurut aja, kami pasrah aja. Yang jelas kami sedang sibuk menjaring nama-nama potensial di seluruh Indonesia, dan sampai dengan saat ini nama Mas Kaisang belum ada di bursa internal PSI sendiri. Belum ada di bursa internal PSI. Tapi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Ketua Umum Anda, Mas Uki, Mas Kaisang kan sempat menyampaikan ke publik bahwa siap untuk maju di Pilgub Jakarta. Kesiapan itu apakah merupakan bentuk proposal politik? Hanya test the water atau gimana? Iya, itu kan ketika doorstop. Ketika doorstop itu ditanyakan apakah Mas Kaisang akan maju atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua PKB DKI yaitu Pak Hasbiala Ilyas tentang Mas Kaisang yang namanya disebutkan ketika Mas Anies itu dideklarasikan. Dan Mas Kaisang ya siap-siap aja gitu. Tapi ketika kita bertanya apakah kami akan menjalankan itu, ini semua masih jauh. Artinya kalau saya boleh berpantun sedikit ya, pinjam dulu 100, tunggu aja bulan Agustus. Bang Gilbert masih ini kok masih belum memutuskan belum soal majunya Mas Kaisang, Bang Gilbert. Ya tentu internal mereka kita tidak campuri, dan bahwa kemudian dikatakan tidak ada pendaftaran segala macam, ini kita bicara politik. Saya kira ada beberapa juga teman yang sudah karatan ya, bahwa di dalam politik kita tidak pernah menemukan hitam putih, tetapi kemudian kita bisa merasakan baunya, kita bisa merasakan warnanya tanpa terlihat. Itu melalui insting, melalui informasi terbatas dan segala macam. Apakah kemudian keputusan itu berjalan sebegitu saja tanpa campur tangan tenaga atau power yang begitu luar biasa? Siapa yang bisa merubah MA? Bayangkan bisa berubah pendaftaran, berubah menjadi pelantikan. Di mana-mana masuk SD pun bukan usia lulus yang
cantumkan, tapi usia pendaftaran. Bagaimana bisa calon wakil gubernur, calon gubernur usia pelantikan, usia lulus yang didaftarkan? Ini saya kira ini mahasiswa orang juga kelewatan. mempunyai logika yang tidak bisa kita rubah karena mereka ada juga kalangan intelektual. Mereka yang menjadi pangsa pasar untuk isu ini. Apakah mereka menerima hal seperti itu? Apakah mereka mempunyai juga legitimasi untuk mendapatkan itu? Seandainya mereka bukan anak seorang petinggi. Ini sesuatu hal yang kemudian kita mesti lihat bahwa kemudian dikatakan kami ini tidak ini segala macam. Sekali lagi, politik itu tidak pernah hitam putih, tetapi kita bisa meraba rasakan, kita bisa mencium baunya, aromanya, walaupun tidak tanpa aroma. Dan seorang politisi ujaran kebencian itu. Betul ya Pak Idrus ya? Marahnya kurang. Tapi dengan ujaran putusan kebencian. MA ini, dengan putusan MA ini, PDI Perjuangan meyakini nggak bahwa Mas Kaisang ini akan melenggang di Jakarta 1? Saya tidak dalam posisi itu karena belum didaftarkan. Kalau didaftarkan, si wacana tadi ya, kemudian kita yakin kita akan berada di lapangan yang sama. Ini kan pertama-tama bereskan dulu landasannya. Oh, kemudian kapalnya mau landing atau tidak. Tapi yang penting landasannya sudah dibikin segala macam. Kita semua tahulah dalam hal begini nih, politik itu juga buat para mahasiswa ya seperti itulah kondisinya. Tetapi kemudian insting kita akan terbentuk dengan kita sering diskusi, mendengar senior, kemudian juga membaca keadaan. Itu dibentuk. Tidak ada ilmu di dalam politik yang berasal dari buku. Nah tadi kalau Bang Gilbert menyampaikan soal bahwa ya ini kan masih wacana ya, tapi landasan sudah terbentuk. Tapi kan ini ada suara dari teman-teman DKI Jakarta di Jakarta ya, khususnya dari PKB yang mengusulkan ya udah dipasangkan aja misalnya Mas Anies sama Kaisang. Nah itu gimana PDIP melihatnya? Kemarin juga diskusi itu ada, dan saya hadir di situ waktu kemudian teman dari PKB ditanyakan juru bicaranya. Kata mereka itu seloroh, jadi saya juga susah menanggapi karena itu masih seloroh dari Pak Hasbi, Ketua DPW DKI. Kalau diwujudkan baru di sini saatnya kita kemudian berada di lapangan yang sama. Kalau cuma di awang-awang menunggu tanggal 27 Agustus pendaftaran, semua menjadi sumir, menjadi semacam wacana. Tapi kalau misalnya itu kejadian menerima atau enggak PDI Perjuangan? Kan ini kita berandai-andai. Kita tidak dalam posisi menerima atau tidak. Kita dalam posisi kita ada di lapangan yang sama, mari bertarung. Ada di lapangan sama dan mari bertaruh. Kita menuju ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau kita melihat ini kan perspektif dari partai politik ini belum ada yang mengambil sikap secara jelas ya. Ini semua masih ada di tataran teman-teman di Jakarta, mulai dari PKB, trauma berkepanjangan. Belum ada yang secara firm di tingkat DPP. Ini psikologis dari partai politik ini kenapa belum mengumumkan secara firm? Memang karena masih menyimpan kartunya. Kemudian nanti aja last minute dikeluarkan kartunya siapa tokoh yang akan diusung, strategi politiknya seperti itu atau gimana Mas Adi melihat? Ya saya kira ini semacam beauty contest sebenarnya, bagaimana untuk menyonding para kandidat ke publik. Kenapa muncul nama Anies Baswedan tiba-tiba diusulkan oleh PKB? Saya membayangkan yang mengumumkan Anies sebagai calon itu PKS kalau tidak Nasdem ya. Karena memang jauh-jauh hari dua partai ini sangat tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Saya memahami di antara begitu banyak keraguan partai-partai di luar kubu Prabowo dan Gibran ini, PKB lah yang kemudian membypass nama Anies. Ini kan sebenarnya untuk memberikan kepastian. Sangat mungkin Anies itu minimal sudah dapat separuh tiket untuk maju dalam Pilgub. Kan tinggal ini ditawarkan ke partai yang mau gabung, PDIP kah, PKS kah, Nasdem kah tertarik tidak untuk bergabung? Kan begitu jalan ceritanya. Kenapa Anies? Bagi saya tentu PKB punya kalkulasi politik rasional, karena persoalan elektabilitasnya menjulang. Kalau persoalan kinerja, rekam jejak, itu debatnya bisa 40 hari nggak kelar-kelar itu kita. Panjang ceritanya, karena banyak juga bolong-bolong yang harus disampaikan secara terbuka. Yang ingin saya tegaskan, kalau Anies itu tidak memiliki elektabilitas kuat, tidak mungkin akan diusung oleh PKB. Begitupun dengan partai-partai lain nggak tertarik. Dalam konteks itulah kemudian saya memahami ketika Kim itu menyodorkan nama Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil yang secara rasional diyakini mampu bersaing secara sehat dan kompetitif melawan Anies Baswedan. Cuman itu tadi, saya melihat gestur Golkar, gestur Ridwan Kamil memang lebih happy kecenderungannya untuk maju di Jawa Barat yang menurut kalkulasi Bang Idrus itu rasa-rasanya tanpa mendahului kehendak Tuhan kok gampang untuk menang di Jawa Barat. Kan begitu. Oleh karena itu saya memang agak sedikit provokatif. Kalau ini deadlock, RK nggak mau di Jakarta, harus ada second plan yang dimunculkan dari Kim. Satu-satunya sosok yang menurut saya bisa bersaing dengan Anies adalah Kaisang Pangarap. Betul, Jos. Bukan yang lain. Kita ke
Bang Idrus, tadi kan Mas Adi sempat menyampaikan ya Bang Idrus ya, ada deadlock Tapi nih bukan tak antara mungkin, Gerindra dan Mas juga Anies Golkar dan soal Mas pengusungan Kaisang. dari Ridwan Kamil. Saya kira Itu betul nggak? belum deadlock. Ini kan dalam sebuah proses dan kita katakan bahwa kita ingin Kim ini solid. Ya. Untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran berhasil, Betul, ya betul, sukses dari pusat sampai ke bawah, dan agar supaya berhasil di bawah ini maka pilkada ke depan ini kita harus menang lebih besar. Betul. Ya ini itu. Nah oleh karena itu maka kalkulasi politik yang kita lakukan tentu ada dasarnya, ada narasi-narasi yang bisa kita jadikan dasar. Ya. Salah satu diantaranya adalah survei. Itulah sebabnya 1-2 minggu ini saya tadi Mas Gibran itu akan keluar survei dan tentu kita umumkan dan itu nanti menjadi bagian daripada dasar untuk menentukan di dalam kesepakatan Kim ya yang kita itu dan juga tentu Ridwan Kamil misalkan ke Jakarta, ya komitmen kita bersama sebagai anggota Kim ini untuk memastikan bahwa mesin politik kita jalan, ya caleg-caleg kita yang kemarin yang sudah terpilih itu juga bisa jalan untuk memastikan, karena untuk memenangkan sebuah pertarungan politik itu tidak hanya sekedar satu pihak, tetapi harus secara kolektif kita jalan. Ya, silakan Bang Habib langsung ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Idrus. Soal tadi ada deadlock antara Partai Gerindra dan juga Golkar. Anda membantah juga, Bang Habib? Tadi kan Mas Adi yang menyampaikan itu. Jadi sudah bolak-balik nih Mbak Vita bicaranya. Apa Ini yang saya belum sampaikan ditanggapi disampaikan juga dengan Bang Idrus hal yang sama sebetulnya, bahwa prosesnya sedang berjalan, ya. Tunggu saja nanti putusannya bulan Agustus. Nanti kita tunggu ya sampai Agustus. Silakan singkat. Ya, saya sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib, kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah ada beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah. Ini parah. Oke. Kelewatan ya, Mas. Jadi maksudnya Saya nggak ngerti ini paham lah. maksud pertanyaannya apa ya? Kalau Anda bicara soal putusan Mahkamah Agung, taruhlah judicial review, saya harus nanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Betul. Jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bully rame-rame, Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16%. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, ya, termasuk putusan yang terakhir sengketa Pilpres, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Betul. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi bertarung di ring yang sama, ya nggak apa-apa, silahkan rakyat yang menilai. Betul. Ya jadi gini, taruh ya. Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa, sejarah membuktikan generasi milenial, Gen Z telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah. Betul. Ya. Muak. Narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih gitu loh. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan. Das itu politisi PDIP. Lupa saya namanya. Malas mengingat. Pokoknya beliau mancing-mancing. Sudah kelewatan lah. Oke, Mamang es krim lewat. Wah. Semoga Mamang es krim laris manis. Amin. Pokoknya kita harus buktikan, kita harus bantahkan, dan kita harus mempatahkan ujaran kebencian itu. Ibaratkan token listrik, kalau kata Bung Kodari, makin kecil makin berisik. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, tetap jaga persatuan Indonesia, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.